Selamat sore Ibu, saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Selamat sore juga Ibu, betul sekali. Saya ingin bercerita nih sama Ibu. Apakah saya tidak mengganggu waktu Ibu jika saya bercerita sekarang tentang permasalahan yang saya hadapi pada Ibu? Oh, tentu saja tidak Bu, tidak mengganggu waktu saya juga. Dengan senang hati saya akan mendengarkan cerita Ibu. Silakan Bu, apa yang ingin Ibu ceritakan? Alhamdulillah, karena saya hanya ingin mendapatkan solusi nih Bu dari masalah yang sedang saya hadapi. Oh, masalahnya apa ya Bu? Oh, begini Bu, anak-anak di kelas saya itu belum sadar lingkungan nih. Kelas sering sekali kotor, apalagi setelah istirahat. Banyak sampah di mana-mana. Sampah bungkus makanan mereka, terkadang mereka juga menyimpannya di bawah kolong meja. Itu jadi saya jadi riuh, padahal sudah dikasih tahu anak-anak itu membuang sampah itu jangan sembarangan. Tapi tetap saja mereka melakukan seperti itu. Begitu Bu. Oh, Bu Endang pernah tidak bertanya kepada murid-murid Ibu, apa alasan mereka membuang sampah mereka di sembarangan di dalam kelas? Oh, kalau itu sering sekali, Bu. Mereka selalu menjawab, itu bukan sampah saya, itu bukan sampah saya. Atau pasti mereka bilang, bukan saya, Bu, yang bagian piket. Benar tidak? Padahal kan kebersihan kelas itu tanggung jawab kita ya sebagai warga sekolah. Begitu, Bu Dian. Pertama-tama saya memberi mereka contoh untuk peduli pada kebersihan kelas nih Bu. Misalnya dengan memungut sampah yang berserakan di kelas. Ibu tahu penyebabnya, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Iya, pertama saya memberi mereka contoh nih untuk peduli pada kebersihan kelas. Misalnya dengan memungut sampah yang berserakan di kelas, kemudian memasukkannya ke dalam tempat sampah. Itu sering saya lakukan di depan mereka. Setelah itu anak-anak selalu diingatkan untuk selalu membawa sampah ke tempat sampah. Mau sampah sendiri atau sampah siapapun yang mereka temui seperti itu. Jika terlihat berceceran dan berantakan di kelas, segera pungut anak-anak dan masukkan ke tempat sampah. Jadi tidak hanya mengandalkan teman yang piket saja. Begitu Bu, yang biasa saya lakukan setiap hari. Oh, Oke, baik. Kalau begitu, apa yang Ibu harapkan dengan memberi contoh teladan yang baik seperti itu? Seperti memungut sampah di depan anak-anak, apa sih harapan Ibu ingin capai? Saya ingin mereka lihat kalau guru pun tidak malu memungut sampah gitu. Oh, sampah bekas orang lain juga, agar mereka juga sadar akan pentingnya kebersihan kelas. Itu Bu. Oh, menurut saya yang Ibu lakukan sudah sangat baik. Ibu guru tidak malu juga memungut sampah orang lain. Itu luar biasa sekali, Bu. Selain itu, ada tidak strategi lain yang Ibu lakukan untuk mengantisipasi permasalahan sampah di kelas Ibu ini? Paling saya akan terus Bu mengingatkan anak-anak untuk terus menjaga kebersihan lingkungan kelas. Karena kebersihan kelas itu akan banyak sekali manfaatnya bagi mereka. Selain membuat kelas kita nyaman, kelas yang bersih juga akan menghindari kita dari bibit penyakit. Apalagi sekarang ya Bu, musim demam berdarah, jadi saya selalu mengingatkan kepada anak-anak Bu, seperti itu. Oh iya, betul, Bu. Apakah hal-hal tersebut yang tadi Ibu kemukakan Ibu sudah lakukan semua? Sudah saya lakukan sih Bu, tapi masih ada saja anak yang membuang sampah sembarangan. Mereka belum 100% sih sadar terhadap lingkungan. Apa yang tadi Ibu lakukan sudah Ibu kemukakan, sudah Ibu lakukan semua?
Sudah saya lakukan, Bu, tapi masih ada saja anak yang membuang sampah sembarangan. Mereka belum 100% sadar, gitu ya. Tidak apa-apa, Bu. Semua itu bertahap. Sifat dan karakter anak berbeda-beda. Sebagai guru, kita tidak boleh bosan untuk mengingatkan akan pentingnya kebersihan. Adakah tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah ini? Sifat dan karakter anak itu berbeda. Sebagai guru, kita tidak boleh bosan untuk mengingatkan anak akan pentingnya kebersihan. Nah, ada tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah Saya ini? akan terus mengajak murid-murid saya untuk membuat kesepakatan. Iya, Bu. Kemudian saya akan terus mengajak murid-murid saya membuat kesepakatan kelas mengenai kebersihan kelas yang utamanya itu mungkin, Bu. Oke, baik. Siapa pihak yang dapat membantu Ibu dalam menjaga kesehatan kelas ini? Yang dapat membantu saya itu yang paling utamanya mungkin orang tua murid, kemudian guru mata pelajaran lain, kemudian guru ekskul juga yang terlibat di dalamnya mengajar di kelas saya juga. Mungkin itu, Bu Dian. Apakah Ibu yakin kalau mereka bisa membantu Ibu dalam hal ini? Saya yakin mereka bisa membantu saya, Bu. Mereka bisa membantu saya untuk selalu mengingatkan anak-anak dan untuk selalu menjaga terutama kebersihan kelas mereka. Oke, baik. Ide sekali, Ibu. Semoga semua masalah Ibu dapat segera selesaikan dengan baik. Amin, amin. Terima kasih, Ibu.